Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wal istiqlal haqqan libanil insan wa amalan makbula la maradda lahu li abna'il awtan. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap kali kita memperingati Hari Pahlawan, setiap kali itu pula kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat heroik yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Pada saat itu tentara Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia dengan memanfaatkan kehadiran tentara sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan atas kepulauan Nusantara ini dari pihak Jepang yang baru saja mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Rakyat Indonesia yang baru 3 bulan memproklamirkan kemerdekaannya, yakni pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tidak dapat menerima kehadiran tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda tersebut. Dengan persenjataan yang serba sederhana, tetapi dengan semangat yang tinggi dan membaja, untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa, para pejuang melancarkan perlawanan terhadap tentara sekutu yang menyerbu Surabaya dengan persenjataan yang jauh lebih modern, baik dari laut, darat, maupun udara. Fatwa para ulama Jawa Timur yang dimotori Kiai Haji Hashim Asy'ari menyatakan bahwa perang untuk mengusir penjajah adalah jihad fi sabilillah, mengorbankan semangat tempur para pejuang. Peristiwa ini dikenal dengan resolusi jihad. Pertempuran sengit pun terjadi. Ribuan arek-arek Surabaya gugur dan menjadi syuhada dalam pertempuran itu. Namun pertempuran tersebut telah membuka mata dunia internasional bahwa bangsa Indonesia yang berdaulat masih ada, dan putra-putri Indonesia telah bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini hingga tetes darah penghabisan. Memperingati Hari Pahlawan berarti mengenang kembali pengorbanan para pejuang yang telah rela berkorban mempertaruhkan jiwa dan raganya demi mempertahankan kemerdekaan dan tetap tegaknya Republik Indonesia. Secara fisik memang mereka sudah tiada, namun secara spiritual mereka seolah masih hadir di tengah-tengah kita. Semangat juang mereka masih bergelora di setiap dada pemuda Indonesia. Dalam kaitan ini, patut kiranya kita merenungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kita teringat sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh mantan Mendikbud Dr. Anies Baswedan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Beliau mengatakan, pahlawan adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tak pernah terbersit dalam dirinya keuntungan apa yang akan mereka dapatkan. Yang ada hanya semangat berkorban untuk orang lain, berjuang untuk bersama.
Dalam skala kecil, mungkin masih bisa kita miliki jiwa pengorbanan dalam diri kita, sebagaimana orang tua berkorban untuk anak-anaknya. Namun, apakah kita masih rela dan mau berkorban untuk orang lain, orang-orang sekitar kita, terlebih untuk bangsa dan negara kita? Inilah pertanyaan yang setiap kita harus memberikan jawabannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bangsa kita saat ini sedang dilanda berbagai krisis. Krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan, krisis moral, krisis semangat kebangsaan, dan bahkan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga hutang luar negeri pun meningkat tajam. Karena itu, bangkitkan kembali gelora semangat kepahlawanan, pengorbanan, dan kepedulian untuk kebaikan bersama dan demi masa depan bangsa. Salah satu bentuk jihad yang sangat dibutuhkan saat ini adalah jihad terhadap diri sendiri, dalam bentuk kesungguhan menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Apabila seluruh umat Islam menerapkannya, hasil dari jihad ini diharapkan akan membentuk karakter umat Islam yang berilmu, skill yang sangat tinggi, dan berakhlakul karimah. Apabila umat Islam sudah mempunyai taraf pendidikan yang maju dengan skill yang tinggi dan berakhlakul karimah, serta memiliki kekuatan di semua sektor kehidupan, maka akan berkontribusi kepada Islam yang rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alkisah seorang raja Persia yang bernama Kisra Anushirwan melakukan observasi ke rumah-rumah para penduduk di bawah kekuasaannya. Ketika ia tiba di suatu rumah, di sana ia menemukan seorang kakek yang menanam pohon di halaman rumah tersebut. Sang raja tertawa dan bertanya, "Wahai kakek, kenapa kau menanam pohon yang akan berbuah 10-20 tahun ke depan? Sedangkan kau mungkin sebelum itu sudah mati dan kau tidak dapat menikmati buah-buahan dari pohon yang kau tanam itu." Dengan penuh senyum dan optimisme sang kakek menjawab, "Wahai baginda raja, orang-orang sebelum kita telah menanam pohon dan buah-buahan dari pohon tersebut kita nikmati sekarang. Dan kita menanam kembali pohon-pohon itu yang buah-buahannya akan dinikmati oleh orang-orang setelah kita." Dari cerita tadi, kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kemerdekaan ibarat sebuah pohon yang telah ditanam oleh para pahlawan bangsa ini dahulu, kendati pun mereka tidak pernah menikmatinya, melainkan kitalah yang menikmatinya sekarang. Maka kewajiban kita sekarang adalah menanam pohon kebaikan itu, menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan pembangunan, membebaskan bangsa ini dari kebodohan, melepaskan bangsa ini dari belenggu bangsa lain dan ketergantungan bangsa lain, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, sehingga generasi setelah kita dapat menikmati hasil perjuangan kita dan kita menjadi pahlawan bagi mereka. Bukan sebaliknya, menjadi warga yang senang membuat kerusakan, menjadi anak bangsa yang hanya mencari kesenangan dan keuntungan dirinya sendiri, menjadi warga negara yang menggadaikan bangsanya kepada orang lain, sehingga generasi setelah kita mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Dan di mata mereka kita akan dijuluki sebagai pengkhianat-pengkhianat bangsa. Janji Allah bagi mereka yang selalu berbuat baik, yang selalu beramal soleh, maka akan diberikan kehidupan yang lebih baik.
Karena segala perbuatan baik akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Begitulah janji Allah. Bila kita berbuat baik untuk negeri ini, Allah akan memberikan kehidupan kita kehidupan yang lebih baik, terjauh dari malapetaka, terbebas dari krisis yang melanda, dan bahkan terhindar dari berbagai bencana. Seperti para pejuang kemerdekaan yang telah berbuat baik dengan mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa ini, dan kita bisa menikmati hasilnya dengan baik, yaitu menghirup udara merdeka bebas dari penjajahan. Lantas sekarang ada tugas kita untuk berbuat baik, berkorban untuk negeri ini, agar Allah menyediakan kehidupan yang baik pula untuk anak cucu keturunan kita di masa yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, watak manusia adalah merasa tidak cukup dengan apa yang dimiliki, selalu ingin mendapatkan apa yang belum ia punya, kemudian menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Mereka saling sikut kiri dan sikut kanan, menjilat ke atas dan menginjak ke bawah, padahal mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tujuannya hanya untuk kepentingan dan memperkaya pribadi dan golongannya. Inilah persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Oleh karena itu, kuserukan kepada seluruh anak bangsa, bercerminlah kepada para pendahulu kita, para pahlawan pejuang kemerdekaan yang dengan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya dari cengkeraman penjajah. Merekalah pahlawan sejati. Mereka ikhlas berjuang tanpa pamrih, mengorbankan apa yang mereka miliki, bukan hanya mengorbankan waktu, tenaga, dan harta, tapi juga satu-satunya nyawa yang mereka miliki. Mereka lakukan tanpa berharap balas jasa. Mereka lakukan demi kita, generasi penerusnya. Tanamkan dalam diri kita semangat kepahlawanan mereka untuk memperjuangkan bangsa keluar dari segala persoalan yang ada. Janganlah jadi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang hanya berbuat untuk kepentingan diri dan golongannya, yang menari di atas penderitaan saudara-saudaranya, yang menjilat bangsa lain demi menumpuk harta. Pertahankan kemerdekaan bangsa ini, bebaskan bangsa ini dari cengkeraman penjajah dalam berbagai bentuknya, dan wariskan kepada anak cucu keturunan kita, sebagaimana para pahlawan terdahulu mewarisi kemerdekaan bangsa ini kepada kita, agar generasi penerus kita nanti menilai kita sebagai pahlawan-pahlawan bangsa dan bukan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kupanjatkan doa kehadirat Allah untukmu, wahai para syuhada bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan para pendahulu-pendahulu kami, para syuhada-syuhada bangsa,
yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Terimalah pengorbanan mereka sebagai amal soleh yang menghantarkan mereka menuju keridhaan dan surgamu. Ya Allah yang Maha Rahman, berikanlah kami kekuatan dan kemauan untuk dapat menjaga kemerdekaan bangsa ini, untuk berjuang menghadapi segala persoalan yang melilit bangsa ini, untuk melawan segala bentuk kejoliman di negeri ini, agar kami dapat mewarisi kemerdekaan negeri ini kepada anak cucu keturunan kami. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatur rasulik. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, Indonesia, negeri yang aman, tenang, baik, hukum-hukummu dan hukum sunnah rasulmu berjalan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.